Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Jun Putri Suparman dari kelas C, Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Pasundan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi presentasi yang mengenai Pancasila, khususnya pada 3 pembahasan, yaitu Pancasila sebagai konteks sejarah perjuangan bangsa, kedua, Pancasila sebagai dasar negara, 3, Pancasila sebagai landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk menjelaskan garis umum mengenai Pancasila. Pancasila adalah fondasi yang menyatukan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, dan sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Di negara yang memiliki 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, bahasa daerah, serta beragamnya agama dan budaya, Pancasila hadir sebagai rumah bersama yang menyatukan perbedaan menjadi kekuatan. Nilai-nilai di dalam Pancasila bukan hanya sebagai rumusan yang tercantum dalam konstitusi, tetapi cerminan jati diri dari suatu bangsa Indonesia. Pancasila menuntun kita dalam berperilaku, mengambil keputusan, menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, memahami Pancasila bukan sekedar memenuhi kewajiban akademik, tetapi sebagai upaya membangun karakter generasi penerus bangsa agar tetap kokoh menghadapi tantangan zaman, mulai dari globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial yang sangat cepat. Maka dari itu, mari kita bahas materi secara satu persatu. Pengertian dari Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Maka dari itu Pancasila merupakan 5 dasar yang menjadi pedoman dari suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Di sini Pancasila disahkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Di sini Pancasila mencerminkan sikap dari suatu bangsa untuk menjalani kehidupan berbangsa, dimulai dari perilaku dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pancasila yang kita kenal pada hari ini tidak lahir secara tiba-tiba. Namun nilai-nilai Pancasila sudah lahir bahkan jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka, dimulai dari masyarakat Nusantara yang mengenalkan kita pada nilai-nilai gotong royong, toleransi, hidup adil dan seimbang. Nilai-nilai tersebut yang menjadi pondasi awal lahirnya Pancasila. Memasuki masa penjajahan, mulailah muncul rasa penderitaan bersama yang mendorong hadirnya semangat persatuan di dalam masyarakat. Dimulai dari munculnya organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Serikat Islam pada tahun 1912. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita mulai bangkit dan menyadari akan pentingnya kebersamaan. Perjuangan kemudian mencapai puncaknya pada Sumpah Pemuda, yaitu tahun 1928 ketika generasi muda menyatakan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah yang menjadi momen penting memperkuat identitas nasional bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Lalu pada tahun 1945 perumusan dasar negara mulai dilakukan pada sidang BPU PKI. Muhammad Yamin, Supomo dan Insinyur Soekarno memberikan gagasan tentang dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan yaitu istilah baru, yaitu Pancasila, secara resmi dalam pidatonya. Lalu pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 22 Juni, lahirlah Piagam Jakarta yang merupakan hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah terjadinya proklamasi, Pancasila ditetapkan secara sah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Indonesia. Lalu setelah kemerdekaan, Pancasila terus menghadapi ujian, mulai dari masa revolusi fisik, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi. Masing-masing dari periode memiliki dinamika penafsiran yang berbeda. Tantangan kita hari ini adalah memastikan Pancasila tetap relevan dalam menghadapi globalisasi, perkembangan teknologi, dan ancaman radikalisme. Selanjutnya, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental atau sangat mendasar sebagai dasar negara. Artinya, di sini Pancasila menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Semua kebijakan-kebijakan
undang-undang, dan keputusan pemerintah harus mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam 5 sila. Pancasila berkaitan erat dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan terdiri dari 4 linea yang mencerminkan tujuan negara, pernyataan kemerdekaan, serta dasar negara. Pembukaan ini menjadi sumber hukum tertinggi yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Semua pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Penjabaran nilai Pancasila ini dapat kita temukan dalam berbagai pasal Undang-Undang Dasar 1945, misalnya sila ketuhanan yang mencerminkan dalam pasal 29 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam beragama. Lalu sila kemanusiaan yang tercermin pada pasal 27 ayat dan pasal 28 yang mengatur persamaan, kedudukan, hak asasi manusia, serta kebebasan berpendapat. Lalu ada sila persatuan yang terlihat dalam pasal 1 dan pasal 18 tentang bentuk negara kesatuan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lalu sila kerakyatan tampak dalam ketentuan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Lalu terakhir, sila keadilan sosial yang diwujudkan melalui pasal 33 dan 34 yang mengenai perekonomian negara dan jaminan sosial. Memasuki bagian terakhir, yaitu mengenai mengapa penting pendidikan Pancasila dan wajib diajarkan. Secara filosofis, pendidikan Pancasila berlandaskan pada posisi Pancasila yaitu sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional. Artinya, Pancasila menjadi pedoman moral dan arah pembangunan bangsa. Secara yuridis, kewajiban pendidikan Pancasila ditegaskan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa pendidikan Pancasila wajib diberikan sebagai mata kuliah umum di seluruh perguruan tinggi. Selain itu, berbagai peraturan Kemendikbud juga mengatur implementasi pendidikan Pancasila. Secara sosiologis, Pancasila lahir dari nilai, budaya, dan pengalaman hidup bangsa Indonesia sendiri. Karena itu, pendidikan Pancasila penting sebagai sarana memperkuat identitas dan menjaga persatuan di tengah keberagaman bermasyarakat. Tujuan pendidikan Pancasila dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu memahami Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, sistem etika, dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, aspek afektif, yaitu membentuk sikap cinta tanah air, toleransi, solidaritas sosial, serta komitmen terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Ketiga, ada aspek psikomotorik, yaitu kemampuan untuk menganalisis persoalan kebangsaan dengan perspektif Pancasila, serta mengambil keputusan moral yang bertanggung jawab dalam berbagai situasi, baik dalam individu, warga masyarakat, maupun calon profesional di masa depan. Di era globalisasi ini, digitalisasi dan disrupsi teknologi, pendidikan Pancasila menjadi semakin relevan. Pancasila berfungsi sebagai filter moral dan pedoman etika agar masyarakat tetap berkarakter, kritis, dan integrasi menghadapi perubahan zaman. Sebagai penutup, Pancasila bukan hanya sebagai warisan sejarah, tetapi merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi identitas, dasar negara, sumber hukum, dan landasan moral yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendidikan Pancasila, generasi muda diharapkan mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara nyata.
sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Semoga melalui pemahaman tentang sejarah, dasar negara, serta tujuan pendidikan Pancasila, kita semakin menyadari bahwa Pancasila bukan sekedar teks undang-undang dasar, tetapi panduan agar Indonesia tetap kuat, bersatu, dan berkarakter. Terima kasih telah menyimak materi yang telah saya sampaikan dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.